Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya VNK Eliska, NPM 1913053002, nomor absen 26 dari kelas 5B PGSD angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan LPP yang saya gunakan dan saya terapkan di dalam kelas, yaitu di kelas 4 tema 1 indahnya keberagaman, subtema 1 dan pembelajaran ke-1 mata pelajaran IPS. Untuk itu simak video selanjutnya ya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai KI, KD, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, media, ada 10 belajar yang akan saya gunakan, yaitu KI-nya adapun sebagai berikut. Dan selanjutnya untuk KD-nya yang pertama, memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu menceritakan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Adapun indikatornya yang pertama, mengidentifikasikan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan sebagai lisan dan tulisan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Adapun materi pembelajarannya saya menggunakan keragaman budaya. Langkah kegiatannya terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pendahuluan, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif. Yang kedua ada inti, dan yang ketiga ada penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi, oke, semangat ya pagi hari ini? Ya pasti semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Untuk Devita ketua kelas ya. Ya, silakan dipimpin untuk doa bersama. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah sehat semuanya? Oke, kita pakai semboyan kita ya, nama semuanya. Apa? Kalau sehat walafiat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bagaimana hari ini anak-anak? Apakah ada temannya yang sakit atau izin atau semuanya hadir? Ya, alhamdulillah hari ini kita semuanya hadir ya. Berarti tidak ada yang izin dan tidak ada yang sakit. Oke, sebelum memulainya pembelajaran pada hari ini, untuk meningkatkan dan memaknai rasa nasionalisme di bangsa Indonesia ini, di negara kita, yaitu sekarang kita akan menyanyikan secara bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, perwakilan kelas bisa untuk memimpin lagu dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi dirijennya. Ya, silakan ayah untuk memimpin dirijennya. Iya, lanjut ya. Alhamdulillah, silakan anak-anak semuanya duduk kembali setelah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, anak-anak sudah membawa semuanya buku bacaan dari rumah. Ya, alhamdulillah semuanya sudah membawa ya. Oke, sekarang ibu akan memberikan waktu kalian 10 menit untuk berliterasi atau membaca bacaan buku yang sudah kalian bawa. Silakan dibaca semuanya dan jangan lupa tarik kesimpulan dan tarik makna di setiap bacaan bukunya. Ambil hikmah yang baik dan buang hikmah yang buruk. Silakan anak-anak dibaca dan waktunya 10 menit dari sekarang. Bagaimana anak-anak? Ini waktunya sudah 10 menit membaca. Apakah kalian sudah selesai bacanya? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Oke, sekarang ibu minta Septa untuk maju ke depan, yaitu membacakan makna yang terkandung dalam bacaan buku yang sudah dibaca oleh Septa tadi. Silakan Septa. Oke, jadi ibu akan menyimpulkan makna dari yang Septa baca bukunya, yaitu tentang si kancil anak yang cerdik. Oke, berarti buku ini tidak asing lagi ya anak-anak untuk kita semuanya, karena buku ini menceritakan sebuah kancil yang amat sangat cerdik. Jadi makna yang dapat kita ambil yaitu
tetap cerdas mengatasi sebuah masalah dan mencarikan solusinya sebagai tindakan seperti si kancil yang cerdik. Oke. Nah, hari ini Ibu punya sebuah dua gambar yang pasti kalian akan mengetahuinya. Nah, di sini Ibu akan mempunyai gambar pertama. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar rumah adat di Bali. Nah, di sini gambar kedua, Ibu mempunyai gambar lagi. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar pakaian adat dari Bali. Oke, ini adalah rumah adat dari Bali dan ini adalah pakaian adat dari Bali. Untuk itu, lebih mudahnya kita menempelkan di pojok rumah adat ini karena sama-sama berasal dari daerah mana anak-anak? Ya, berasal dari daerah di Bali. Oke, sudah selesai kita menempelkannya. Nah, selanjutnya kita mengetahui bahwa di Indonesia ini banyak keragaman budaya. Karena hal ini kita akan membahas tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana tujuan manfaat dari keragaman budaya di Indonesia sendiri. Jadi tujuan keragaman di budaya Indonesia itu banyak sekali, terutama yaitu yang pertama ada mengetahui bahwa di Indonesia itu banyaknya keberagaman, sehingga kita perlu menanamkan sikap toleransi. Yang kedua yaitu kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus menyikapi dan melaksanakan sikap menghargai terhadap teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan teman, dan tidak boleh memaksakan kehendak teman ketika berbeda agama atau berbeda suku dengan kita. Ya, benar sekali. Nah, apa saja ya manfaat dari keragaman budaya di Indonesia itu? Jadi, manfaat keragaman budaya di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali yang harus kita ketahui. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 5 manfaat menghargai keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu budaya Indonesia itu sangat beragam sehingga menjadi kekayaan budaya di Indonesia. Yang kedua yaitu mempererat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang ketiga yaitu memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang keragaman budaya. Yang keempat yaitu menjadi daya wisata. Kenapa menjadi daya tarik wisata? Karena keberagaman Indonesia ini banyaknya warga asing atau warga luar negeri yang ingin mengetahui keragaman budaya di Indonesia banyak macamnya. Yang kelima yaitu menjadikan warisan budaya di dunia. Nah, untuk itu Ibu akan bertanya kepada kalian semua anak-anak. Di sini apakah teman-teman kalian ada yang berbeda suku dengan kalian? Ya, pasti banyak sekali. Misalkan Septa dari suku? Ya, suku Jawa. Kalau Arya dari mana? Oh iya, jadi Arya dari Palembang, itu sukunya Sumatera atau suku Palembang. Nah, untuk Bimo dari mana Bimo? Wah, Bimo ini dari suku Batak. Oke, banyak sekali ya beragam budayanya di kelas ini. Tidak hanya kalian saja, tetapi Ibu juga. Ibu merupakan berbudaya atau bersuku dari Sunda. Nah, berarti kita sudah mengetahui bahwa di kelas ini banyaknya keragaman suku yang harus kita toleransi, kita hargai terhadap semuanya perbedaan yang ada di kelas ini. Oke. Nah, untuk itu setelah kita tadi membahas tentang keragaman budaya di Indonesia, Ibu mempunyai tugas kepada kalian untuk berdiskusi. Silakan setiap individu atau siswa mencari 8 teman untuk menanyakan suku asalnya dan ciri khas dari suku tersebut. Nanti silakan kalian tuliskan jawabannya pada tabel yang sudah tersedia pada buku tema kalian, anak-anak semuanya. Jadi misalkan bahwa tadi Bimo berasal dari suku Bugis. Nah, ciri khas dari suku Bugis itu apa? Kalian boleh menyebutkan ciri khasnya dari makanannya atau dari adat istiadat kebiasaannya yang dilakukan dalam suku Bugis. Ya, oke. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian diskusi mencari 8 teman.
Nanti hasilnya ibu akan tanyakan kepada kalian. Silakan anak-anak. Nah, setelah tadi ibu sudah melihat jawaban kalian dengan cara berkeliling, mengawasi kalian bagaimana dengan jawaban kalian. Oke, ibu beri apresiasi bahwa usaha kalian untuk mencari 8 teman tersebut memang benar-benar sangat memuaskan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk itu selanjutnya ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana kalian menyikapi bahwa banyaknya perbedaan suku di antara teman kalian? Karena tadi ibu sudah melihat banyaknya suku di kelas ini yang berbeda-beda, tapi kalian tetap menjunjung satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bersatu kan kita semuanya tanpa membedakan teman lainnya, tetap berteman. Bagaimana anak-anak sikap kalian? Ada yang bisa membantu menjawab? Ya, benar sekali. Jadi kita harus bertoleransi, menghargai, dan ya, jadi kita bisa tahu bahwa perbedaan tersebut bukan berarti menghalangi kita untuk berteman kepada siapapun. Nah, oke. Nah, kali ini ibu akan meminta kepada kalian, silakan kalian satu bangku untuk menceritakan pengalaman kalian terhadap teman kalian yang sukunya berbeda di satu bangku tersebut. Nah, ini ada Alia dan Devita yang sukunya berbeda dalam satu bangku. Silakan Alia dan Devita maju ke depan kelas untuk menceritakan masing-masing pengalamannya. Ya, kita beri aplaus dulu buat Devita dan Alia yang sudah menceritakan pengalamannya di depan kelas. Ya, jadi Devita tadi berasal dari suku Jawa dan Alia berasal dari suku Sunda. Nah, mereka saling menceritakan bahwa perbedaan itu sangatlah jelas. Namun mereka tidak melihat dari perbedaan tersebut untuk menjadikan perbatasan antar teman. Ya, mereka tetap satu teman bermain di sekolahan dan lain sebagainya, walaupun terdapat perbedaan di antara keduanya. Oke, di sini ibu akan memberikan penguatan bahwa pada material ini keragaman budaya Indonesia itu sangat penting dengan menanamkan nilai toleransi. Jadi toleransi itu merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada. Dalam hal ini, keberagaman yang ada di masyarakat, ada di sekolah, ada di lingkungan sosial seperti perbedaan adat istiadat, budaya dan sebagainya, yaitu dengan adanya kita penerapan nilai saling menghargai dan menghormati, masyarakat atau kita yang terdapat perbedaan akan menghindari dari konflik antar golongan karena terdapat perbedaan, dan pasti menjadikan Indonesia ini lebih tentram dan lebih aman. Nah, untuk kegiatan penutup pada hari ini ibu akan menyimpulkan pembelajaran tentang keberagaman budaya di tema 1 subtema 1 pembelajaran 1, yaitu mata pelajaran IPS. Jadi penduduk Indonesia ini memang tetap terus menjaga keberagamannya, walaupun perbedaan antara suku, agama, dan ras itu terlihat nyata di kehidupannya, yaitu dengan menghargai perbedaan nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat. Di samping itu juga, mereka tidak mementingkan suku, ras, dan golongan sendiri dengan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, untuk itu, sebagai warga negara Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, yang harus menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama dan menghormati antar hak yang harus kita dapatkan setiap manusia, dan kewajiban yang kita wajib lakukan di antara sesama juga untuk menciptakan kehidupan yang tentram, rukun, damai, dan menjaga keutuhan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sudah menyimpulkan pada pembelajaran hari ini. Untuk itu selanjutnya ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian atau disebut pekerjaan rumah. Nah, untuk pekerjaan rumah silakan kalian mencatat dan membuat tabel. Tuliskan suku tetangga kalian di lingkungan rumah, yaitu suku berasal dari mana dan ciri khasnya dari suku tersebut apa. Cari sebanyak-banyaknya, yaitu minimal 5 dan maksimal bisa berapapun, sebanyak-banyaknya. Oke, untuk pembelajaran hari ini silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa untuk penutup pada pembelajaran hari ini.
Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai dan kita sudah menutupnya dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Oke, Ibu akhir pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya anak-anak. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.